Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga teman-teman semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan segera untuk membahas video berita politik hari ini dengan judul ini guys ya. Saya tunjukkan, ditunjuk jadi panglima perang Jokowi, diam-diam Mahfud MD disiapkan untuk gantikan tokoh ini. Oke, kita akan segera membahas videonya. Link original video di deskripsi. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe agar supaya kalian semua tidak ketinggalan berita yang diupdate di channel ini. Kita akan bahas segera. Banyak gembar-gembor, percayalah. Kita naikkan volume. Banyak yang mengagumi keberanian dan juga kinerja Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Pak Mahfud MD. Dia berani melawan kekuatan-kekuatan besar. Walaupun kelompok-kelompok besar itu sudah merapat ke pihak dan mendukung Pak Jokowi. Semua diterabasnya tanpa pandang bulu. Tanpa pandang bulu. Mahfud Itu yang saya suka. adalah sosok yang selalu berusaha berlaku adil. Jadi Pak Mahfud ini memang beliau kan sosok pejabat yang luar biasa ya. Nyalinya ngeri. Emang zaman sekarang Nyalinya menurut gue ngeri. Pak Jokowi ini butuh sekali ya sosok-sosok pembantu-pembantu beliau dalam mengimplementasikan visi misinya presiden. Pak Mahfud ini pribadi yang clean, ya. Track record beliau di akhir-akhir ini kan luar biasa. Ya, kasus Sambo. Kasus Sambo, beliaulah yang mendorong sedemikian kuat sehingga terbongkarlah semua jaringan ini. Terus Kanjuruhan ya. Mahfud kencang Ya. agar semuanya proses berjalan dengan baik. Ya. Nah, ini publik merespon dengan baik tentang track record Kinerja Mahfud, ya. sebagai Menko Polhukam. Ini prestasinya luar biasa. Ya. Pekerjaan berat banyak yang dipecahkan oleh beliau. Ya. Beliau orang yang lurus, orang yang tidak punya rasa takut untuk menghadapi siapapun. Ini yang dicari oleh Rakyat Indonesia. Mahfud MD patih yang tangguh untuk Jokowi, lugas, tegas, dan tanpa pandang bulu, penjaga NKRI sejati. Penjaga Kadrun NKRI pun sejati. dibuat kocar-kacir. Ya, kinerja Presiden Joko Widodo memimpin kabinet kerja menghadapi dua problem utama sehingga gaung keberhasilannya bak ditelan bumi. Problem pertama yaitu isu negatif identitas, yaitu suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA yang dihembuskan lawan politik Jokowi telah menguasai narasi publik lewat jalur media sosial. Problem kedua adalah kampanye negatif yang melabeli pemerintah Jokowi seolah tidak paham tata laksana hukum kenegaraan dan pemerintahan, sehingga Jokowi disebut-sebut sering menabrak peraturan dan tak paham aturan. Dua problem tersebut menjadi big noise atau kebisingan terbesar yang harus dibereskan Jokowi kalau ingin melanjutkan kepemimpinannya pada periode kedua. Jokowi itu idealnya punya pasangan cawapres yang mampu menghapus citra negatif tersebut sehingga keberhasilannya di periode pertama dapat ditangkap publik dengan jelas. Tentu ujungnya adalah Jokowi mampu terpilih kembali dan melanjutkan cita-cita menjadi nahkoda yang membawa Indonesia sebagai negara yang membanggakan. Patih tangguh, sosok yang pantas menghapus dua masalah tersebut adalah Profesor Dr. Muhammad Mahfud MD, Patih SHSU. yang tangguh. Latar belakang dan kompetensi Mahfud MD mampu menjadi patih yang tangguh untuk pertahanan Jokowi. Yang pertama, pria kelahiran Madura itu dikenal sebagai mantan Ketua Presidium Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam atau KAHMI. Ia juga alumnus pendidikan pesantren serta pernah kuliah di Sastra Arab Universitas Gadjah Mada. Latar belakang tersebut dan penguasaan Mahfud MD terhadap bahasa Arab membuatnya paham betul substansi ayat-ayat Al-Quran serta hadis sehingga dapat menepis serangan yang dilancarkan lawan politik Jokowi bahwa dirinya adalah anti-Islam. Yang kedua, Mahfud MD adalah jebolan sarjana hukum atau S1 yang melanjutkan studi ilmu politik atau S2 dan ilmu hukum tata negara untuk S3-nya yang telah teruji secara praktek hingga ke puncak karirnya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Ia paham betul filosofi sebuah produk peraturan dikeluarkan, prosedur yang harus dilakukan untuk mengeluarkan peraturan, serta bagaimana melaksanakan peraturan tersebut dengan tepat. Di Indonesia, saat ini satu-satunya ahli hukum selain Mahfud MD yang juga mumpuni dan menguasai baik secara akademis maupun praktis produk peraturan negara adalah Profesor Yusril Iza Mahendra. Namun demikian, Mahfud lebih unggul karena terlihat produk pemikiran, pendapat, dan tindakannya lebih objektif, utuh, dan mendalam dibandingkan Yusril yang seringkali terlihat partisan. Contohnya, Mahfud yang pernah menjadi ketua tim sukses pemenangan Prabowo Subianto Hatta Rajasa untuk melawan Jokowi mampu segera keluar dari eskalasi
dan jeratan konflik pasca KPU mengumumkan kemenangan Jokowi. Dibandingkan dengan para pendukung Prabowo yang lain yang masih tak rela, hingga saat ini capresnya kalah meskipun Prabowo sendiri sebetulnya telah menerima. Pribadi hibrid latar belakang Mahfud MD yang berasal dari pesantren dan fakultas hukum juga melahirkan pribadi yang paham betul dengan kaidah-kaidah hukum Islam sekaligus juga paham dengan hukum positif nasional. Banyak orang paham hukum Islam, tapi sedikit di antara yang paham dengan hukum Islam tersebut juga paham hukum positif nasional. Sebaliknya banyak yang paham hukum positif nasional, tapi sedikit di antara mereka yang juga paham hukum Islam. Dengan demikian, pendapat hukum mereka menjadi bias terutama untuk diterapkan di negara Indonesia yang majemuk. Namun mayoritas warganya yang tinggal di daerah dekat kekuasaan memeluk Islam. Ya, sebut saja isu khalifah yang sempat mengemuka pada beberapa bulan belakangan ini. Banyak ahli hukum positif nasional yang mengeneralisir bahwa ide pemerintahan Islam yaitu khilafah tidak sesuai dengan bumi Nusantara. Tentu pernyataan tersebut menyakitkan umat Islam yang belum betul-betul paham tentang Islam dan tentang khilafah itu sendiri. Sebaliknya pendukung ide khilafah yang juga mengklaim dan merujuk pada ahli hukum Islam seolah-olah memaksakan bahwa ide tersebut benar-benar orisinil, ide Islam yang hanya dapat ditafsirkan secara tunggal. Mahfud MD dengan kepiawaiannya di bidang usul fiqh yaitu cabang ilmu hukum Islam yang mempelajari kaidah-kaidah, teori-teori dan sumber-sumber secara terperinci untuk menghasilkan hukum Islam yang diambil dari sumber-sumber tersebut secara tegas mengatakan bahwa khilafah itu dapat dimaknai sebagai sistem pemerintahan dalam suatu negara. Pada konteks tersebut umat Islam, menurut Mahfud, wajib setia pada sistem pemerintahan dalam suatu negara. Berikutnya adalah pilihan untuk menerapkan sistem pemerintahan tersebut diserahkan kepada masing-masing bangsa sesuai dengan situasi dan tempatnya. Di dunia Islam sendiri, menurut Mahfud, sistem pemerintahannya berbeda-beda. Ada yang memilih sistem kerajaan atau mamlakah, ada yang memilih sistem keamiran atau emirat, ada juga yang memilih sistem kesultanan atau sultaniyah, dan ada yang memilih sistem republik atau jumhuriyah. Menurut Mahfud, Indonesia telah memilih bentuk negara republik atau jumhuriyah berdasarkan kesepakatan para pendiri bangsa yang disetujui para tokoh agama Islam dan tokoh agama lain. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Kiai Hashim Asy'ari yang menyatakan tidak ada sistem pemerintahan yang baku sesudah Nabi, sehingga semua sistem pemerintahan merupakan produk ijtihad. Dalam istilah di pesantren Tebu Ireng, masalah khilafah itu wilayah ijtihadiyah. Dengan demikian, secara clear, Mahfud berani mengatakan bentuk NKRI yang dipilih oleh para pendiri bangsa merupakan bentuk sistem khilafah yang sudah disepakati bersama dan wajib ditaati oleh semua komponen bangsa demi keutuhan negara bangsa ini. Pendapat hukum Mahfud tersebut menenangkan banyak orang muslim yang sudah memilih setia dan loyal pada NKRI, tetapi sering dilabeli tidak membela Islam oleh para pendukung khilafah di era Jokowi ini. Selain isu khilafah, masih banyak persoalan-persoalan identitas keislaman yang sering diperhadapkan dan dianggap saling bertentangan dengan kebangsaan. Ya, sebut saja dari atribut paling sederhana seperti cara berpakaian dengan menggunakan hijab dan cadar, sampai partai Islam dan aksi terorisme yang membutuhkan penalaran hukum yang utuh, mendalam dan juga objektif dari seorang pakar hukum nasional yang... Ya, jadi saya pikir Pak Mahfud MD adalah orang yang benar-benar tepat. Orang yang sangat paham tentang agama dan paham juga tentang hukum positif nasional, yang dimana itu adalah sebuah modal yang sangat baik dan luar biasa untuk memberikan pengertian kepada mereka dalam mereka mencoba untuk menerapkan khilafah di Indonesia ini. Seorang Mahfud MD adalah sosok yang benar-benar pantas dalam memerangi ideologi yang benar-benar berseberangan dengan ideologi Pancasila. Dan saya sebagai rakyat Indonesia sangat mendukung jika Pak Mahfud MD diberikan kepercayaan lebih lagi. Diberikan tanggung jawab lebih lagi, mungkin sebagai calon wakil presiden dari Pak Ganjar Pranowo. Saya berharap elit politik itu mendengarkan suara rakyat supaya bisa memilih untuk saatnya Pak Mahfud diberikan. Kan dia sudah membuktikan dirinya. Dia sudah diberikan tanggung jawab, kekuasaan, tapi dia menggunakan kekuasaan dengan penuh tanggung jawab, menunjukkan integritas dan berprestasi dalam ketika dia mendapatkan tanggung jawab tersebut. Bagaimana pendapat kalian? Kalian bisa memberikan tanggapan dan opini kalian. Apakah kalian setuju? Tulis di kolom komentar dan saya Vicky Impong pamit. See you and God bless. Bye guys.